hambatan. Contohnya apa? Jaringan terganggu, kuota habis, koneksi tidak stabil, lalu HP lowbat, teman-teman tidak fokus mendengarkan, lalu saya ngomongnya terlalu cepat atau ngomongnya pelan, ini merupakan hambatan di dalam komunikasi. Begitupun ketika komunikasi itu dilakukan secara langsung. Ada banyak sekali hambatan, kesalahan persepsi, cara berpikir berbeda. Nah, ini merupakan beberapa hambatan. Oke, di slide selanjutnya. Lalu menurut Rogers ini merupakan pakar psikologi komunikasi, dan Rogers ini juga merupakan pakar dalam komunikasi sosial. Nah, Rogers itu mengemukakan ada 7 jenis hambatan yang terjadi di dalam komunikasi, mulai dari hambatan atau gangguan teknis sampai dengan rintangan di dalam kaitannya dengan budaya. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini berkaitan dengan gangguan teknis. Gangguan teknis di sini lebih kepada bentuk komunikasi dan yang memiliki hambatan yang terjadi akibat kesalahan dari suatu alat maupun media bantu. Dan contoh seperti yang saya jelasin tadi, ketika kita kuliah offline, tatap muka, saya menggunakan media komunikasi atau perantara menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan proyektor. Maka yang gangguan yang sering dirasakan, misalnya proyektornya nggak mau nyala, lalu koneksi dari laptop proyektornya tidak connect. Nah, ini juga akan menghambat terkait dengan proses komunikasi yang dilakukan. Nah, sedangkan pada saat komunikasi tidak langsung, seperti HP lowbat tadi, kuota habis, ataupun yang lainnya merupakan hambatan di dalam proses komunikasi yang berkaitan dengan gangguan teknis. Lalu yang kedua, slide selanjutnya, berkaitan dengan gangguan somatik. Gangguan somatik di sini merupakan gangguan yang lebih bersifat kepada seperti penggunaan bahasa, lalu persepsi yang berbeda. Nah, bahasa itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa kita, misalnya teman-teman di sini, misalnya Arif adalah orang Sunda, gitu kan. Sedangkan saya adalah orang Nusa Tenggara Barat. Lalu Nadia adalah orang Kalimantan. Lalu Gilda adalah orang Sumatera. Maka ketika di dalam kelompok itu berasal dari daerah berbeda-beda dengan kondisi bahasa berbeda-beda, maka Arif nggak bisa mengedepankan egonya untuk tetap dan selalu menggunakan bahasa Sunda. Gitu. Nah, masalahnya adalah kita harus bisa memahami bahwa Indonesia berasal dari bahasa berbeda-beda. Bahasa di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia sangat beragam. Sehingga kita harus bisa memahami perbedaan itu. Begitupun persepsi, cara pandang di satu kelas ini ada 32 orang termasuk saya. Cara pandang kita itu pasti berbeda-beda terkait dengan suatu hal. Kesukaan, hobi pasti berbeda-beda terkait dengan pandangan terkait dengan hal tersebut. Maka tidak bisa kita menjudge bahwa saya bilang bahwa hobinya Yohan, hobinya nggak menantang. Begitu juga Natasha, apaan itu hobinya, itu bukan hobi gitu. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Karena persepsi terkait dengan suatu hal pasti berbeda-beda antara saya maupun teman-teman semua. Harus dihargai satu sama lain. Lalu penggunaan istilah yang berlebihan. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang kan banyak menggunakan bahasa jaksel, misalnya bahasa kekinian, itu jangan banyak menggunakan bahasa maupun istilah yang berlebihan. Begitupun dalam memilih kata. Memilih kata maupun kalimat harus disesuaikan. Ngobrol dengan anak-anak, teman seusia kita, lalu ngobrol juga dengan orang-orang yang sudah dewasa, sudah tua, sudah lansia, misalnya. Ini komunikasinya harus berbeda. Kalimat maupun bahasa yang digunakan itu juga harus disesuaikan. Tidak bisa kita samaratakan. Oke, selanjutnya. Lalu gangguan psikologis. Gangguan bersifat psikologis di sini adalah kita harus bisa memahami kondisi saya sebagai komunikator maupun kondisi teman-teman sebagai komunikan, gitu. Sebagai komunikan.
Nah, ketika misalnya saya ngobrol dengan teman-teman, saya harus paham dulu teman-teman ini lagi siap untuk kuliah atau tidak, lagi ada banyak pikiran atau tidak. Makanya di pertemuan kemarin sebelumnya itu saya sampaikan, kalau kuliah sama saya tidak sesuai waktu pun nggak apa-apa, sesuaikan dengan waktu kalian, gitu kan. Nanti kita cari waktu yang sama. Kenapa demikian? Kalau misal kalian kuliah siang ini tertekan, ada banyak masalah, ada banyak tugas, kalian akan fokus. Jadi harus paham bagaimana kondisi lawan bicara kita maupun audiens kita ataupun komunikan kita. Nervous, malu, takut itu adalah hal yang biasa, gitu kan. Tetapi bisa diminimalisir apabila kita menguasai terkait dengan bentuk komunikasi yang ingin kita lakukan. Misalnya Nurmayanti datang kepada Hasna. Nurmayanti ingin curhat berkaitan dengan dia sedang bahagia. Dia sedang bahagia karena habis dapat hadiah, misalnya habis punya pacar, bagian gitu. Sedangkan di satu sisi harus paham kondisi Nadia itu sebagai teman curhat, apakah Nadia ini posisinya lagi baik, lagi sehat, lagi nggak banyak pikiran, lagi nggak banyak tugas, dan siap untuk menerima masukan maupun cerita kita. Gitu kan. Kalau misal berkebalikan gimana Pak? Misalnya Nadianya adalah banyak pikiran, Nadianya sedang tidak fokus, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah konflik. Yang terjadi adalah konflik gitu loh. Yang terjadi adalah konflik. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa tidak boleh kita memaksakan orang itu untuk mau seperti ego kita. Jadi harus saling memahami. Oke, selanjutnya. Nah, lalu rintangan fisik, jarak. Kalau ngomong, jangan jauh-jauh. Apalagi komunikasi itu dilakukan secara langsung. Nggak boleh jauh-jauh. Gitu. Nggak boleh jauh-jauh. Misalnya saya ngobrol dengan teman-teman ketika di kelas. Mungkin setelah ini, kalau misal pertemuan ketiga sama saya, kita harapkan offline. Gitu kan, offline. Nah, kenapa offline? Kita praktekkan nanti. Jadi praktekkan bukan harus praktis itu enggak. Jadi saya akan mempraktikkan diri saya ketika komunikasi dengan kalian itu seperti apa. Saya akan minta duduknya letter U. Nanti letter U di kelas. Kenapa? Saya nanti akan jalan di tengah-tengah kalian. Misalnya, ketika misalnya Natasha mau ngobrol, mau bertanya, saya akan samperin. Gitu. Saya akan samperin. Lalu Haikal mau berpendapat, saya akan samperin. Kenapa demikian? Saya sebagai komunikan dan Haikal sebagai komunikator. Saya harus bisa mendekatkan diri saya untuk berkomunikasi. Jarak itu harus ada. Kenapa sih Pak harus ada jarak? Karena kalau kita komunikasi jaraknya dekat, pesan jelas disampaikan. Ekspresi tubuh, ekspresi wajah, ekspresi muka, ekspresi bagian tubuh yang lainnya itu bisa terlihat dengan baik. Sehingga komunikasi itu jelas bisa diterima dengan baik. Gitu. Kalau misal jaraknya jauh, gitu, kita harus misal jauh dan komunikasi tidak langsung, kita harus paham bahwa di sana jaringannya susah, di sana jaringannya sulit, banyak gangguan, harus paham, gitu. Tidak kita paksakan. Gitu. Oke, selanjutnya. Lalu rintangan status. Nah, ini juga sering nih. Misalnya kalau kalian, saya bilang nih kalian, ada nggak sesuatu yang kalian nggak suka sama saya, misal statusnya kalian adalah mahasiswa, saya adalah dosen, pasti 90% ya pasti akan memberikan jawaban nggak ada Pak, semua baik, nggak ada Pak, Bapak udah keren, udah bagus kok, gitu kan, ngajarin juga enak, pasti dibaik-baikin. Padahal di dalam hati kecilnya pasti ada sesuatu yang tidak disukai. Kenapa kalian nggak berani ngomong? Karena perbedaan status, gitu. Orang lain itu nggak fair. Harusnya kalian bandingkan, kalau mau membandingkan diri kalian, itu dengan diri kalian yang dulu, bandingkan dengan yang sekarang bagaimana. Kalau bandingin dengan orang yang lain, itu pasti berbeda. Gitu loh. Misalnya Endang membandingkan dirinya dengan Nabila. Kok Nabila pinter ya? Dia belajarnya biasa aja, tapi dapat IPK-nya 4,00. Tapi aku belajarnya rajin, kok IPK-nya 2,5 ya? Nah, ini harus dipahami, tidak boleh membandingkan seperti itu. Harusnya membandingkan dengan diri kita yang dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Mungkin cara dia bekerja berbeda, cara kalian bekerja berbeda. Mungkin ada hal yang positif dari kalian yang dia inginkan, begitupun sebaliknya. Oke, selanjutnya. Nah, lalu menurut Renata di sini mengemukakan hambatan dalam komunikasi itu ada gangguan mekanik seperti yang tadi sejalan dengan Rogers, ada gangguan somatik. Lalu somatik ini terkait dengan pengetahuan maupun pengertian
kata-kata maupun makna denotatif maupun makna konotatif. Ini dalam komunikasi berarti makna positif yang negatif, gitu loh. Kita harus bisa memahami kapan orang itu bercandanya, kapan dia itu seriusnya. Kita harus bisa memahami bahwa seperti itu. Ada orang yang sensitif. Misalnya saya ngajak ngobrol siapa nih? Ngajak ngobrol Kansa. Saya ngajak ngobrol Kansa. Saya ngobrolnya bercanda, tapi Kansa nganggapnya serius. Nah, bagaimana cara kita komunikator? Kita mau bercanda, tapi membuat Kansa itu paham kalau kita bercanda. Jadi jangan sampai responnya Kansa berkebalikan, serius. Nah, ini yang salah. Gitu. Lalu kepentingan. Kepentingan juga misalnya, saya mau dekati Kansa, tapi ada kepentingan misalnya, wah Kansa udah ngerjain tugas nih, tak dekatin gitu kan. Nah ini juga komunikasi yang salah. Karena apa? Karena prinsip komunikasi itu antara 1 dan 2 orang tersebut punya tujuan yang sama dan punya manfaat yang sama setelah komunikasi. Gitu loh. Saya mau ngobrol sama Kansa, maka obrolan ini antara saya dan Kansa sama-sama memberikan manfaat gitu loh, bukan cuma keuntungan atau manfaat buat saya aja. Lalu motivasi ngobrol antara komunikator dan komunikan juga harus kita sesuaikan gitu loh. Apakah komunikasi yang kita lakukan ini sama-sama motivasinya sama, ingin berkomunikasi misalnya, atau hanya satu orang saja gitu. Nah ini juga yang disesuaikan. Lalu prasangka, nggak boleh kita menilai benar atau salahnya di awal sebelum semuanya diobrolkan gitu. Apalagi memberikan penilaian kamu baik, kamu jelek, kamu nggak disiplin, kamu apapun itu tuh nggak boleh. Nah, karena memang kita itu harus bisa memberikan pandangan yang luas kepada lawan bicara kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan yang kelima berkaitan dengan hambatan dalam komunikasi menurut Renata. Sumber hambatan bersifat emosional, bersifat psikologi tadi, lalu sosial maupun budaya. Sadar atau tidak memberikan penilaian dan menghakimi pembicara ini tidak boleh kita lakukan. Nah, saya misalnya ditanya, misalnya siapa nih? Misalnya Ica nanya Nabila, Nabila Arif orangnya gimana, gitu kan? Nabila itu nggak bisa. Ica nanya Nabila Arif orangnya gimana? Maka Nabila nggak bisa bilang Arif mah nggak disiplin orangnya, Arif mah pokoknya jelek lah orangnya, kepribadian juga jelek, udah nggak usah sama Arif gitu kan, mending sama yang lain aja, kan banyak kan laki-laki di kelas kita atau di angkatan kita, mending sama mereka aja, nggak usah sama Arif, pokoknya aku nggak setuju gitu loh. Apalagi sampai bilang kalau kamu sama Arif jadian udah pertemanan kita selesai. Nah ini adalah hal yang salah. Kenapa salah? Tidak boleh kita memberikan penilaian benar atau salah kepada seorang, tapi kita berikan pandangan, oh Arif orangnya seperti ini, tapi dia punya kelebihan kok. Kelebihannya apa? Nah, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kita beri jelaskan. Mau nanti yang bertanya tadi menerima yang mana atau menyingkirkan pernyataan yang mana, itu balik lagi ke dia, bukan kita yang menentukan. Lalu gagal menangkap maksud konotatif. Nah ini seperti saya jelasin tadi, ketika bercanda, oh ternyata dia nganggapnya serius. Ketika kita serius, dia nganggapnya bercanda. Nah ini harus kita harus bisa pahami kondisi dari lawan bicara kita. Dan yang terakhir adalah kesalahpahaman. Karena tidak saling percaya. Ini sudah pasti jadi hambatan. Kalau sudah tidak saling percaya, hambatan itu pasti dirasakan. Oke, selanjutnya. Nah, ini merupakan gambar kendala-kendala dalam komunikasi terkait dengan perbedaan status, perbedaan budaya, pilihan saluran yang buruk atau media yang buruk, tidak ada umpan balik, pilihan saluran komunikasi yang buruk, penyimpangan persepsi, gangguan yang bersifat fisik, semua ini merupakan hambatan di dalam proses komunikasi secara gambar, secara sekilas. Oke, selanjutnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam hambatan terhadap komunikasi efektif, komunikasi satu arah dan dua arah, itu harus kita pahami. Kapan kita harus memahami bahwa oh ini satu arah nih komunikasinya, oh ini dua arah nih komunikasinya. Maka kita bisa memposisikan diri kita itu sebagai komunikankah atau sebagai komunikatorkah, bagaimana memberikan feedback, itu harus tahu gitu loh. Ketika orang khotbah, ceramah Jumatan misalnya, oh itu kan satu arah. Tidak bisa kita langsung bertanya, Pak Ustadz bertanya, itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu ada komunikasi satu arah. Tetapi feedback yang kita bisa berikan adalah dengan perilaku, tapi tidak langsung di waktu itu juga. Mungkin besok atau minggu depan atau bulan depan.
Lalu mendengar sambil memahami. Misalnya saat ini, saya nyampain pada teman-teman, teman-teman kuliahnya boleh off cam untuk jaringannya agar stabil. Nah, bukan berarti ketika saya menjelaskan, teman-teman itu sambil tiduran. Kalau tidak sedang puasa karena halangan, sambil makan, sambil rebahan, sambil main HP, sambil main game. Nah, ini adalah hambatan dalam komunikasi. Jadi tetap harus fokus, mendengarkan, mencatat, memahami apa yang saya sampaikan. Gitu. Lalu persepsi yang tidak selektif, mendengarkan dan menanggapi. Ini harus dipahami dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Karena sudut pandang orang lain itu kan pasti berbeda-beda. Oke, selanjutnya, sebagai komunikator pun, itu memiliki kesalahan maupun hambatan yang sering terjadi. Apa sih hambatannya? Berbicara terlalu cepat, tidak tersusun. Sehingga komunikan merasa kesel nih, orang ngomong apa sih? Digituin. Ngomong kok nggak jelas, cepat banget ngomongnya. Akhirnya feedbacknya salah. Makanya harus diatur cara ngomong kita. Lalu terlalu banyak gagasan, bertele-tele, tidak ada hubungannya. Akhirnya konflik yang ada. Orang tuh kesel, lah males ngomong sama Pak Jul mah. Kenapa? Ngomongnya muter-muter. Intinya itu nggak ada. Lalu terlalu pendek. Nah, terlalu pendek di sini tidak cukup informatif dan pengulangan contoh. Contoh nih sering dilakukan. Mau makan apa? Terserah. Oh, terserah ya. Jadi kita mikir tuh, sate gimana? Enggak, lagi nggak suka bebakaran. Pengennya apa? Terserah. Nasi goreng gimana? Enggak, berminyak. Kalau nasi padang gimana? Apalagi gendut nanti aku. Terus makan apa? Terserah. Gitu. Nah, ini adalah terlalu sedikit bahasanya. Terserah satu kata doang. Tapi maknanya kita yang mikir. Gitu. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Udah aku pulang ya. Gitu, enggak pengertian. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Nah, ini merupakan contoh yang terlalu pendek yang disampaikan. Sehingga pasti akan terjadi konflik nantinya. Ya elah tinggal ngomong doang, kenapa sih? Gitu kan. Oh iya, kamu kok kasar gitu? Gitu. Nggak suka sama cowok kasar, udah langsung konflik lagi. Lalu mengabaikan info pokok terkait dengan pesan, tidak menyesuaikan dengan sudut pandang penerima, egois intinya. Oke, selanjutnya. Dan yang selanjutnya ini berkaitan dengan komunikan. Tidak menaruh perhatian. Ketika diajak ngobrol, saya mainan HP. Bentar ya, aku sambil balas cowokku bentar, gitu kan. Di dalam psikologi komunikasi, tidak mungkin satu orang melaksanakan dua kegiatan yang sama, dua kegiatan yang berbeda di waktu yang sama. Jadi saya ulangi adalah, tidak mungkin satu orang atau seseorang melakukan dua hal yang berbeda di waktu yang sama. Itu tidak bisa. Kalaupun dia melakukannya, pasti ada yang dia prioritaskan dan ada yang dia tidak prioritaskan. Gitu. Kalau diajak ngobrol seperti ini, saya paling, kalau misalnya ada orang yang main HP, ada mahasiswa yang main HP di kelas saya bilang, balasnya di luar aja ya, atau enggak simpan dulu HP-nya, atau enggak ya udah saya berhenti dulu, gitu. Biar dia balas dulu, biar dia keluar dulu, baru dia kuliah lagi. Kenapa demikian? Karena pasti ada yang diprioritaskan. Dia mainan HP, tapi sambil dengerin saya misalnya. Pasti nanti ada yang difokuskan, main HP-nya. Oh, bukber nanti di mana gitu kan. Tiba-tiba saya tanya, ini komunikasi gimana definisinya? Tadi maksudnya apa, Pak? Mohon maaf, Pak. Tadi ini soalnya, alasannya banyak. Jadi sudah memutuskan jawaban sebelum mendengar keseluruhan. Iya, aku udah paham kok. Kamu maksudnya ini kan gitu. Lalu cenderung dengan hal detail, bukan pokok-pokok pesan, dan memberikan penilaian benar. Ini terjadi pada seorang komunikan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi hambatan dalam komunikasi. Sekali lagi saya ingatkan bahwa hambatan dalam komunikasi itu selalu ada dari mulai komunikator, komunikan, feedback, pesan maupun media. Nah, perbedaan maupun hambatan ini dijadikan satu pembelajaran untuk kita lebih baik ke depannya. Dan harapan saya juga ketika setelah pembelajaran komunikasi ini, dari segi teknik komunikasi teman-teman, di kehidupan sehari-hari, di lingkup pertemanan, kosan, maupun yang lainnya, ini ada perubahan. Harapan saya seperti itu. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, mangga. Bisa di stop share screen-nya. Nuhun ya. Kalau ada yang mau bertanya, mangga.